Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah hebat bermartabat. Oke, untuk akidah akhlak kelas 4 bab 3 yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik ya. Seperti kita ketahui ya, ada banyak sekali, ada 4 kitab tepatnya yang wajib kita imani. Sebelum kita belajar tentang hal itu, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik ya. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik, untuk kompetensi inti kali ini yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya. Berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain ya. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak soleh, anak sehat ya. Dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku tadi ya, anak beriman ya, dan berakhlak mulia. Oke. Untuk kompetensi dasarnya yang pertama yaitu menerima kebenaran adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan nabi pembawa risalahnya. Yang kedua, menunjukkan sikap teguh, pendirian dan amanah setelah mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, mengomunikasikan nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala beserta nabi yang membawa risalahnya. Oke ya. Jadi itu untuk peta kompetensi dasar yang akan kita pelajari, dan untuk peta konsepnya. Jadi kita hari ini mempelajari tentang beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Di samping mengenal kitab Allah juga kita harus meyakini kitab-kitab Allah. Oke, seperti itu ya. Nah, ini ada percakapan dua orang ya. Yang pertama berkata begini, tahukah kamu bahwa sebelum kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada nabi dan rasulnya? Ya, betul sekali. Ada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Mari simak penjelasannya ya. Oke, jadi ketika kita membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah, itu berarti membenarkan bahwa semua kitab itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala, percaya atau beriman kepada kitab-kitab Rasul. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga. Ingat ya, man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Nah, yang ketiga itu wa kutubihi atau rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab ya, jamaknya kutub. Oke, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya sebagai rahmat dan petunjuk bagi seluruh umat manusia agar bahagia hidup di dunia maupun di akhirat. Oke ya, kita amatin ya 4 kitab berikut ini. Ada kitab suci Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Tahu ya pasti ya nama-nama kitab sucinya ya. Kemudian apakah sama bahasa yang digunakan dari keempat kitab tersebut? Sama nggak kira-kira? Ya, tidak ya. Siapa saja nabi yang menerima keempat kitab tersebut? Masih ingatkah kalian? Iya, ada Injil kepada Nabi Isa ya, Taurat kepada Nabi Musa ya, Al-Quran kepada Nabi Muhammad ya.
Oke, sisanya yang terakhir Zabur. Siapa? Ada yang mengenalnya? Zabur ya Nabi Dawud Zada ya, disingkat Zada. Oke. Nah, pertanyaan tadi baru sampai yang ketiga ya. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, menurut pendapatmu apa yang dimaksud dengan kitab suci itu? Kemudian mengapa kitab suci diturunkan? Ya, kitab suci itu diturunkan untuk menjadi pedoman ya bagi umat Nabi yang diberi kitab tersebut. Oke ya, kita baca nih ya, mengenal terlebih dahulu satu persatu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib meyakini keberadaan dari kitab-kitab suci Allah ya. Kitab adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Rasulnya ya. Di antara kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya adalah Taurat, kemudian Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ayo untuk lebih jelasnya ya ini ya. Taurat artinya syariat, jadi Taurat artinya syariat atau perintah. Diturunkannya kepada Nabi Musa, berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala serta larangan menyembah berhala. Taurat juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah ada ya dalam surat Taurat kabar mengenai akan adanya Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Gitu. Kemudian kitab suci yang kedua yaitu Zabur, artinya tulisan ya, diturunkannya kepada Nabi Dawud. Jadi kalau sama guru biasanya disingkatnya Zada gitu, Zabur Dawud gitu ya. Kemudian kitab ini isinya tentang zikir ya, ada beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah ya. Kemudian kitab Zabur merupakan petunjuk dan wahyu dari Allah untuk Bani Israel ya. Yang selanjutnya yang ketiga kitab Injil, artinya adalah kabar gembira. Injil itu ya, diturunkannya kepada Nabi Isa, ini di dalamnya menggunakan bahasa Yunani ya. Berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang dapat membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Ya, kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah Al-Quran, artinya bacaan ya. Ini diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab. Ya. Berisi tentang akidah dan keimanan, ibadah, penciptaan manusia, kisah-kisah hubungan manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Oke, itu ya. Jadi kalau beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala itu merupakan rukun iman yang ketiga ya. Ini kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya sebagai rahmat ya dan hidayah bagi seluruh umat manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, fid dunya wal akhirah. Nah, ya ini tadi yang Bu Guru sempat ucapkan sedikit separuh ya, yaitu ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 ya, yang ya ayyuhalladzina amanu. Oh, kalau tadi itu hadis deng ya, lupa guru. Kalau ini kitab, firman Allah dalam surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.
Ini ada dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Allah menurunkan kitab-kitabnya supaya manusia dapat melaksanakan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berfirman sebagai berikut ya. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaqulu man-nasu bil qisti wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidu wa manafi'u lin-nasi wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rasuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz, ya, yang artinya sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan raja keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Ini surat Al-Hadid ayat 25 ya. Kemudian untuk materi yang B, meyakini kitab-kitab Allah. Meyakini kitab-kitab Allah di sini berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan ajaran-ajarannya dalam sebuah kitab kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan petunjuk bagi umat manusia. Kewajiban manusia terhadap kitab-kitab Allah diantaranya adalah mempercayai adanya 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah. Yang ketiga, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Di kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul itu menjadi petunjuk bagi umatnya masing-masing. Namun setelah datangnya Al-Quran, maka semua umat manusia harus mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan penyempurna syariat dan ajaran umat-umat sebelumnya. Nah, ya, jadi ini ada hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya. Jadi jika kalian percaya dan beriman bahwa ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, maka hikmahnya adalah yang pertama, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat sayang kepada kita sehingga harus banyak bersyukur. Karena sayang maka dikasih ajaran bagaimana caranya hidup, bagaimana caranya beribadah, bagaimana cara mendapatkan pahala gitu ya. Dikasih tahu hal yang baik dan yang tidak benar ya. Kemudian yang B, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya ya. Karena sudah tahu ini kitab adalah ucapan kan, firman Allah ya. Maka sudah tahu, udah dikasih tahu itu salah, itu benar, maka kita ikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena kita tahu ya hukum-hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Selanjutnya yang ketiga, meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Oke? Menarik ya. Ya, coba kita lanjutkan ke season yang selanjutnya, yaitu diskusi. Jadi diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmu, setelah itu presentasikan di depan kelas ya. Pertanyaan yang pertama nanti, apa artinya beriman kepada kitab Allah? Artinya apa? Yang kedua, berarti apa tuh? Beriman kepada kitab Allah itu ya kita mengimani adanya 4 kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang kedua, mengapa kamu wajib mengimani semua kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kok wajib gitu? Yang ketiga, bagaimana cara kamu beriman kepada kitab-kitab Allah? Caranya kamu beriman bagaimana? Ya dengan cara membacanya, mengamalkannya gitu ya. Yang keempat, apa bedanya kitab suci Al-Quran dengan kitab-kitab terdahulu? Jadi kitab suci Al-Quran itu adalah kitab penyempurna ya. Penyempurna bagi kitab-kitab yang terdahulu. Jadi tidak hanya berisi tentang zikir saja atau tentang sejarah saja, tetapi semuanya aturan-aturan dalam
hidup bermasyarakat juga diatur dalam Al-Quran ya. Yang nomor 5, apakah ada persamaan antara kitab suci Al-Quran dengan kitab-kitab terdahulu? Ada ya, ada. Mungkin coba kalian perhatikan, dari namanya saja sudah beda, artinya sudah beda, isinya juga berbeda ya. Tadi sudah diterangkan di atas ya. Yang keenam, berilah contoh cara mengamalkan kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya gimana? Ya, kita memakai aturan yang ada di dalam Al-Quran, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya. Dengan materi ini, hikmahnya ya, ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk tiap-tiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Ini Al-Quran surat Al-Maidah ya, ayat 48. Bunyi hurufnya, bunyi Al-Qurannya gimana? Yang anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab ila akhirih ya. Ya, nah, oke, dengan materi ini selesai. Kalian sekarang sudah mengetahui ya. Dan yang perlu diingat oleh kalian adalah barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Gitu ya. Ini ada dalam hadis riwayat Tirmidzi ya. Nah, sekarang kalian juga sudah mengenal nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahasa yang digunakan dalam kitab tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang beriman, berilmu, dan beramal soleh. Makanya kalian tingkatkan keimanan kalian, keilmuan kalian, dan amal soleh kalian. Begitu ya. Ya, yang perlu kalian ingat adalah setelah Al-Quran diturunkan, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala terdahulu itu tidak berlaku lagi. Kitab terdahulu diturunkan untuk umat tertentu pada masa Nabi dan Rasul tersebut diutus. Jadi kita boleh membenarkan semua kitab itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang kita jadikan pedoman hidup adalah hanya Al-Quran. Oke ya. Kita ringkas kembali, kita rangkum kembali apa yang sudah disampaikan pada kali ini. Yang pertama, kitab adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulnya ya. Ini fix ya. Yang kedua, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti membenarkan bahwa semua kitab itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, kitab-kitab Allah yang wajib kita imani ada 4. Yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, atau biasa ibu singkat Tamu, Taurat Musa. Nah ya, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Zada gitu, biasanya disingkat seperti itu. Injil itu II ya, Injil diturunkan kepada Nabi Isa karena sama-sama II depannya, huruf I. Nah yang keempat, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian cara mengimani kitab-kitab Allah itu ada 4 juga. Yang pertama, mempercayai adanya 4 kitab. Yang kedua, mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian yang ketiga, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Dan yang keempat, mengamalkan hukum-hukum dalam Al-Quran. Oke ya, coba kita renungkan ya, direnungkan coba sama kamu ya. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini?
Sudahkah kalian memahami kitab apa saja yang harus diimani beserta para nabi yang menerima? Oke, tadi apa? Tamu, Zada, II, dan Al-Quran. Kalau Al-Quran hafal ya, AM ya. Gitu kan. Yang selanjutnya yang perlu kalian renungkan, sudahkah kalian meyakini kitab-kitab Allah? Apa yang belum kamu pahami dan apa yang kamu lakukan agar lebih paham? Oke, coba kita cek dulu ya, kalian sudah paham belum ya? Coba dengan cara berlatih menjawab pertanyaan berikut dengan benar. Coba yang pertama, apa arti kitab Allah? Apa? Kitab Allah itu adalah sebuah buku, firman dari Allah ya. Yang kedua, apa nama-nama kitab yang diturunkan oleh Allah? Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran ya. Teruskan isi yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran apa saja tadi? Ada sejarah, ada peringatan, ada cara, macam-macam tadi ya di atas ya. Kemudian yang keempat, apa perbedaan kitab suci Al-Quran dengan kitab-kitab terdahulu? Oke, jadi kitab Al-Quran itu adalah sebagai penyempurna bagi kitab-kitab yang sebelumnya. Yang kelima, bagaimana cara mengimani kitab-kitab Allah? Ya, dengan cara membaca dan mengamalkan. Oke, itu yang A. Yang kemudian yang B, jawablah dengan jujur dan berikan tanda centang ya. Berilah tanda centang pada kolom berikut. Coba yang pertama, berwudu sebelum membaca Al-Quran. Kalian lakukan apa tidak? Selalu ya. Berarti kalau kalian selalu berwudu sebelum membaca Al-Quran, maka yang dicentang adalah kolom selalu. Yang di kolom kadang-kadang dan tidak pernah kalian strip. Oke ya, demikian juga untuk yang kedua sampai yang kelima, membaca basmalah sebelum memulai membaca Al-Quran, membaca Al-Quran setelah maghrib. Yang keempat, membaca terjemahan ayat-ayat Al-Quran dan mengambil hikmahnya. Yang kelima, melakukan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran ya. Coba kalian cek. Ingat tadi, jika kalian selalu melakukan, centanglah di kolom yang selalu. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya silakan kalian lakukan, ambil kertas dalam kotak yang sudah disediakan oleh guru ya. Kemudian buka dan cari surat serta ayat dalam Al-Quran yang tertulis dalam kertas tersebut. Ya, setelah itu tulislah dengan menggunakan format seperti di bawah ini. Yang keempat, bacakan tulisanmu di depan kelas. Oke, nanti kalian ini ya, tulis nama, nomor absen, hari, tanggal, kemudian tadi nama suratnya apa, ayatnya, ayat berapa. Kemudian tulisan sesuai surat dan ayatnya juga kalian tuliskan ulang, begitu ya. Oke, sudah selesai untuk materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke ya, kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jangan lupa mampir di medsosnya Bunda Syarifah ya, dan diklik like, subscribe.